Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu filsafat Pancasila Bapak Ahmad Murtajib, kami dari kelompok 4 atas nama Abdul Hakim Ulinuhabillah, Abdul Rauf, Muhammad Rofiuddin, dan Muhammad Farhan Amroni. Di sini kami akan membahas tentang implementasi pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bagaimana sih hubungan filsafat dengan ideologi? Bagaimana sih Pancasila sebagai ideologi terbuka? Bagaimana sih wacana tentang implementasi pengembangan Pancasila? Dan nanti kita pecahkan bersama-sama. Monggo. Hubungan filsafat dengan ideologi. Apa hubungan filsafat dengan ideologi? Sebelum lahirnya sebuah ideologi, maka ada filsafat terlebih dahulu. Filsafat berubah menjadi ideologi setelah filsafat tersebut digunakan untuk cita-cita dan dikerjakan atau dipatuhi oleh manusia tersebut. Ruslan Abdul Ghani pada tahun 1986 berpendapat filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Filsafat dalam pengertian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan belief system yang telah menyangkut praktis karena dijadikan landasan bidang kehidupannya. Hal itu berarti filsafat telah beralih dan menjelma menjadi ideologi. Filsafat adalah sebuah pemikiran kritis untuk melogikakan sesuatu, sehingga filsafat menjadi akar dari setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan ideologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cita-cita. Sudah tentu keterkaitan antara keduanya sangat terlihat. Apabila tidak ada sistem filsafat, akankah ideologi ada? Tanpa ada filsafat, ideologi tidak akan ada. Setiap ideologi bersumber dari filsafat. Filsafat lahir dari perenungan dan pencarian jati diri sehingga lahirlah cita-cita dan tujuan yang menjadi landasan hidup seseorang atau suatu kelompok sehingga hal tersebut menjadi identitas bagi pemilik ideologi tersebut. Ideologi adalah output dari struktur pemikiran yang sudah matang, komplit, serta sintesis berupa tawaran-tawaran terhadap sendi-sendi kehidupan yang lebih kompleks. Ranah epistemologilah bagian dalam filsafat yang kemudian menentukan kecenderungan dari ideologi yang dihasilkan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Dalam Jurnal Office nomor 2, volume 2 2016, A. Ago Agus mengungkapkan ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Kailan dalam negara kebangsaan Pancasila, kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya menjelaskan mengenai beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar.
Kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Ketiga, nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka adanya dimensi idealistis. Idealistis dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa. Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi normatif. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila mesti diperjelas dengan aturan atau sistem norma agama. Menurut Suryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah. Dimensi realistis. Dimensi realistis mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara. Dengan nilai dasar yang menyebutkan universal dan norma-norma normatif yang bisa diubah, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat. Implementasi pengembangan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintah. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuris konstitusional, kedudukan Pancasila sudah jelas bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian Pancasila ada 4, yaitu 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.
Yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai negara yang tercantum dalam sila ketiga. Harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat. Terima kasih.